Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Syahrial Said STMMRSIPP. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul evaluasi efektivitas program pembangunan infrastruktur yang ada di Kalimantan Selatan. Untuk materi pertama akan disampaikan, mohon maaf, selanjutnya perkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Julaika Amelia Sari, saya sendiri. Kemudian ada Farah Yumna Zahra, ada Hilda Rizkia Sadana, ada Hasya Nadia Putri, Mutia Amanda, Olivia Lisda Safira, dan Irsya Tadi. Materi pertama akan disampaikan oleh Farah. Ini gaya lo, saya tambahin itu. Untuk studi kasus kelompok kami itu kelompok 5 mengenai evaluasi efektivitas program pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan. Yang pertanyaan mengenai bagaimana sih efektivitas program pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan itu berfokus pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berbagai program seperti peningkatan infrastruktur jalan dan pengembangan kawasan industri telah dilaksanakan untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dari untuk program efektivitas pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan, yaitu tentang tingkat aksesibilitas dan konektivitas itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas antar daerah. Hal ini penting untuk memperlancar distribusi barang dan jasa yang pada gilirannya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi. Dengan adanya infrastruktur yang baik, biaya transportasi itu dapat ditekan sehingga harga barang menjadi lebih kompetitif. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu program pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan telah menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, peningkatan jalan di daerah terpencil memungkinkan petani untuk menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan mereka. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB di beberapa kabupaten yang mendapat perhatian khusus dalam pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan yang signifikan untuk program Pro-Product Project. Next, untuk presentasikan materi selanjutnya yaitu program yang berpusat pada pengurangan kemiskinan dalam penciptaan lapangan kerja. Ini juga menjadi bagian dari strategi pembangunan infrastruktur. Misalnya, proyek pembangunan jalan tidak hanya menciptakan infrastruktur, tetapi juga menyerap tenaga kerja lokal yang membantu mengurangi angka kemiskinan di beberapa kabupaten seperti Kota Baru, Sanggau. Program ini telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Kendala dan tantangannya yaitu meskipun ada kemajuan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program seperti kurangnya koordinasi antara instansi dan keterbatasan anggaran. Hal ini dapat menghambat efektivitas program yang direncanakan. Selain itu, isu-isu lingkungan dan sosial juga perlu diperhatikan agar pembangunan infrastruktur tidak merugikan masyarakat lokal dan ekosistem. Jadi secara keseluruhan program pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun tidak mencapai hasil yang lebih optimal. Diperlukan perbaikan dalam koordinasi pengelolaan anggaran dan perhatian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Ini akan dijelaskan oleh Jim. Selanjutnya yaitu contoh nyata dari efektivitas program pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan. Dapat dilihat dari yang pertama, proyek pembangunan jalan Trans Kalimantan dan pengembangan pelabuhan Trisakti. Pembangunan jalan Trans Kalimantan merupakan proyek infrastruktur yang berhubungan dengan berbagai daerah di Kalimantan, termasuk Kalimantan Selatan. Pembangunan jalan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar kabupaten serta memfasilitasi distribusi barang dan jasa. Dampak nyatanya, dengan adanya jalan yang lebih baik, petani di daerah pedesaan seperti Kabupaten
biaya transportasi, sehingga harga barang menjadi lebih kompetitif. Misalnya, harga sayuran dan buah-buahan dari berbagai pedesaan menjadi lebih terjangkau bagi konsumen di kota. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Di sini ada pengembangan pelabuhan Trisakti. Jadi pelabuhan Trisakti di Banjarmasin itu merupakan salah satu pelabuhan utama di Kalimantan Selatan yang mengalami pengembangan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensinya. Nah, jadi dampak nyatanya itu yang pertama itu dapat meningkatkan aktivitas ekonomi. Nah, dengan pengembangan pelabuhan, kapasitas bongkar muat barang itu meningkat, yang memungkinkan lebih banyak barang untuk keluar masuk di Kalimantan Selatan. Nah, hal ini itu dapat mendukung pertumbuhan sektor perdagangan dan industri di daerah tersebut. Kemudian yang kedua itu dapat menciptakan lapangan kerja. Nah, pengembangan proyek pelabuhan itu juga menciptakan lapangan kerja baru, baik selama fase konstruksi maupun setelah pelabuhan itu beroperasi. Ini tuh membantu mengurangi angka kemiskinan di daerah sekitarnya. Jadi contohnya pada pembangunan jalan Trans Kalimantan dan pengembangan pelabuhan Trisakti itu menunjukkan bahwa program pembangunan infrastruktur di Kalimantan itu telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Peningkatan aksesibilitas, kemudian pengurangan biaya transportasi, dan penciptaan lapangan kerja adalah beberapa hasil yang dapat dilihat dari program-program tersebut. Tapi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang, penting untuk terus menjaga dan mempertahankan dampak sosial dan lingkungan dari proyek-proyek infrastruktur ini. Selanjutnya, baik, setelah tadi kita mengetahui tentang contoh nyata efektivitas program pembangunan infrastruktur yang ada di Kalimantan Selatan, selanjutnya di sini ada analisis efektivitas program pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan. Nah, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan ini itu merupakan salah satu strategi utama pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi, dalam analisis ini kita akan mengevaluasi efektivitas program-program infrastruktur yang telah dilaksanakan dengan fokus pada dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Di sini ada 5 poin penting. Yang pertama itu ada dampak ekonomi, kemudian ada aksesibilitas dan konektivitas, yang ketiga ada penciptaan lapangan kerja, yang keempat ada tantangan dan kendala, yang kelima ada rekomendasi. Baik, saya akan menjelaskan yang dampak ekonomi dulu. Jadi program pembangunan infrastruktur seperti Jalan Trans Kalimantan yang sudah dijelaskan dengan Hilda tadi itu telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan jalan yang lebih baik meningkatkan aksesibilitas ke pasar, memungkinkan petani dan pelaku usaha untuk menjangkau konsumen dengan lebih efisien. Hal ini itu akan berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perdagangan. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS di Kalimantan Selatan, pertumbuhan PDRB di beberapa kabupaten yang mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan infrastruktur ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan beberapa daerah mencatat bahwa pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Kemudian poin yang kedua itu ada aksesibilitas dan konektivitas. Jadi pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan itu telah meningkatkan konektivitas antar daerah. Jadi dengan adanya pelabuhan Trisakti itu kan dapat mempermudah kita dan meningkatkan konektivitas antar daerah yang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Nah, dengan akses ini yang lebih baik, barang dan jasa dapat didistribusikan dengan lebih cepat dan murah, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing produk lokal. Misalnya, petani itu di daerah terpencil ini dapat menjual hasil pertanian mereka di pasar yang lebih luas, yang sebelumnya itu sulit dijangkau karena infrastruktur yang buruk. Baik, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Olivi. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah menciptakan lapangan kerja. Proyek-proyek infrastruktur juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Selama fase konstruksi, banyak tenaga kerja lokal yang dipekerjakan, yang membantu mengurangi angka pengangguran. Setelah infrastruktur selesai dibangun, lapangan kerja baru juga tercipta
terkait seperti transportasi, perdagangan, dan layanan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan di daerah tersebut. Lalu yang keempat yaitu adalah tantangan dan kendala. Meskipun ada banyak manfaat, program pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah yang bisa menghambat pelaksanaan proyek. Selain itu, isu-isu lingkungan dan sosial seperti dampak terhadap masyarakat lokal dan ekosistem perlu diperhatikan agar pembangunan tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan. Lalu yang kelima yaitu adalah rekomendasi. Untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama yaitu adalah peningkatan koordinasi dengan memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan lancar dan sesuai rencana. Lalu yang kedua, partisipasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diperhatikan. Dan yang terakhir, evaluasi berkelanjutan, yaitu melakukan evaluasi secara berkala terhadap dampak sosial dan lingkungan dari proyek infrastruktur untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang. Next. Nah, kesimpulannya yaitu pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan melalui proyek seperti Jalan Trans Kalimantan dan Pelabuhan Trisakti telah efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas, dan menciptakan lapangan kerja. Proyek ini meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi biaya transportasi. Namun, tantangan seperti kurangnya koordinasi, keterbatasan anggaran, dan isu lingkungan perlu dibatasi untuk memastikan keberlanjutan